Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada peserta pelatihan Basic Trauma and Cardiac Life Support dari AGD 118. Bersama saya Yoga, kita akan membahas materi biomekanika trauma. Materi ini penting sebagai bahan ajar untuk mempersiapkan sesi praktikum ataupun evaluasi pada akhir kursus ini. Berikut tujuan dari materi biomekanika trauma. Dapat menjelaskan mekanisme cedera apa yang terjadi pada tubuh manusia. Yang kedua, dapat menjelaskan fase benturan. Tiga, mengetahui perlukaan yang diakibatkan karena trauma. Dapat menyiapkan tindakan yang akan dilakukan. Dan bisa mengkaji pasien dengan prinsip MIST. Mekanisme of injury, injurinya seperti apa, simptomnya seperti apa, ataupun treatmentnya apa. Kita bisa menilai pasien tersebut. Skenario pengemudi mobil yang menabrak separator busway datang ke rumah sakit dibawa oleh polisi. Keterangan dari polisi, mobil yang kendarai sejenis MPV. Airbag belum mengembang, kerusakan bagian depan mobil cukup parah. Kecepatan 55 km per jam. Potensi cedera berdasarkan riwayat seperti apa? Apa yang kemungkinan terjadi? Dan bagaimana hasil penilaian MIST ini? Nah, kita bisa nilai ya apa yang akan kita lakukan untuk menangani pasien tersebut. Oke, kita akan masuk ke materi biomekanika trauma. Apa itu biomekanika trauma? Yaitu suatu proses untuk memperkirakan pola cedera. Pola dan jenis cedera yang khusus berkaitan dengan mekanisme tertentu. Tergantung dari umur pasien, anatomi, postur tubuh pasien, penggunaan alat keselamatan, energi yang diterima akan jelas berbeda setiap pasien yang mempunyai contohnya berat badan yang berbeda ataupun umur yang berbeda, anak dan dewasa, ini akan berbeda energi yang diterima. Ataupun seperti pengemudi yang tidak menggunakan alat pengaman keselamatan seperti safety belt ataupun ada airbag ataupun ada satu lagi yaitu headrest kalau di pengendara mobil. Nah, ini akan berbeda energi yang diterima. Potensial yang akan kita temukan apa yang terjadi pada pasien tergantung dari biomekanika trauma tersebut. Tergantung dari pengkajian yang bisa kita lakukan, mekanismenya seperti apa, kejadiannya seperti apa, luka apa yang terjadi pada pasien tersebut, keluhannya apa, dan terapinya apa yang kita bisa lakukan. Contohnya seperti ada bagian masalah di bagian kepala atau cervical dan spinal, torak dan abdomen, cedera thermal, ataupun pada masalah muskuloskeletal. Dibahas di masing-masing bab kepala, cervical spinal, torak dan abdomen, cedera thermal dan muskuloskeletal. Ini poin-poin di mana ketika ada masalah tersebut akan dibahas di materi tersebut. Jadi buat teman-teman, buat para peserta nanti akan mendapatkan materi-materi tersebut setelah materi biomekanika trauma ini sudah disampaikan. Prinsip umumnya yang kita harus lakukan ketika terjadi insiden kecelakaan, ini akan terjadi. Benturan akan menimbulkan dampak antara tubuh dan benda lain. Pertukaran energi terjadi saat benturan. Dan ketika kita harus lakukan penilaian dan penanganan pasien, meliputi 3 fase. Yang pertama ada fase kejadian, ada fase pra-kejadian yang pertama, ada fase kejadian yang kedua, dan fase post kejadian.
Ini fase-fase tersebutlah yang kita harus nilai, harus kita pikirkan, harus kita analisa seperti apa di fase prakejadiannya. Di prakejadian, faktor yang dapat dipertimbangkan seperti umur, berat badan pasien berapa, pemakaian obat-obatan apa tidak, mengkonsumsi alkohol apa tidak itu si korban, riwayat pengobatannya dia punya riwayat pengobatan apa tidak, ataupun penggunaan alat pengaman diri, dia menggunakan helm tidak, sabuk pengamannya dipasang secara tepat apa tidak, dia ataupun menggunakan sarung tangan apa tidak ketika mengendarai motor. Ini akan berbeda atau faktor yang harus dipertimbangkan ketika di pra kejadian. Wanita hamil, kondisi hamil apa tidak untuk wanita tersebut, ataupun pasien-pasien dengan kebutuhan khusus seperti anak-anak ataupun lansia. Jadi ini yang kita harus analisa di awal, harus kita pikirkan di awal. Di fase kejadian, apa yang harus dipertimbangkan? Yang pertama yaitu arah dan kekuatan energinya. Dari mana ya? Terus kekuatan energinya seberapa kuat? Kita harus analisa. Dampak ke tubuh akibat pertukaran energinya, seberapa kuat energi ini akan mengakibatkan luka pada pasien tersebut. Fase-fase benturan yang terjadi bila pasien merupakan pengendara. Jadi ketika si korban ini ternyata pengendara, fase benturannya kita harus pertimbangkan. Apakah dia akan terdorong ke depan, balik lagi ke belakang, ataupun dia terpental keluar. Ini di fase kejadian kita harus analisa. Ini si korban siapa? Posisinya seperti apa? Kita harus lihat. Jatuh atau penyebab lainnya. Ini salah satu di mana kejadian tersebut harus kita analisa di fase kejadian. Supaya nanti teman-teman atau Bapak Ibu di sini bisa memperkirakan lukanya apa yang terjadi. Di fase pos kejadian, respon time ini sangat penting sekali. Seberapa cepat pasien ini mendapatkan penanganan awal. Nah, itu prinsip time to treatment, ya, TTT, time to treatment. Ini kita harus pertimbangkan atau kita harus perhatikan. Penanganan awal pada pasien dengan kondisi trauma, kita harus benar-benar menilai secara cepat dan tepat. Kondisi pasien tergantung dari layanan emergency rumah sakitnya. Benar sudah maksimal apa tidak? Ada apa tidak? Siapa yang melakukan pertolongan pertama pada saat pos kejadian? Ataupun tujuan vaskesnya sudah tepat apa tidak? Jangan sampai kita salah menentukan tujuan vaskesnya kemana. Kualitas SDM di vaskesnya sudah terlatih apa belum? Sumber daya di vaskesnya sudah lengkap apa tidak? Ini yang harus kita pertimbangkan di pos kejadian. Setelah kejadian, si pasien ini mendapatkan pelayanan yang maksimal apa tidak? Ini menjadi bahan pertimbangan kita. Trauma tumpul ini adalah cedera yang dihasilkan karena adanya tekanan atau gaya kompresi dan perubahan kecepatan, biasanya di kata lainnya itu deselerasi bagian ke tubuh si korban. Durasi dan kekuatan dan bagian yang terkena mempengaruhi cedera pada pasien tersebut. Intinya apa? Seberapa kuat nanti energi yang diterima berdampak pada cedera yang diterima. Ini yang dinamakan trauma tumpul. Trauma di mana dihasilkan karena ada tekanan gaya kompresi dan diakibatkan oleh perubahan kecepatan. Jenis dari kecelakaan mobil yang mungkin teman-teman Bapak Ibu sering lihat di lapangan ataupun di jalan. Seperti contohnya jenis yang pertama atau frontal atau head end. Ini tabrakan di mana mobil bagian depan dan depan. Ataupun jenis tabrakan lateral dari samping. Terus ada pun jenis dari roll over sampai si mobil korban terbalik.
Ini kecelakaan mobil yang mungkin ditemukan di lapangan. Tabrakan frontal, benturan pertama terjadi saat kendaraan pertama menabrak kendaraan kedua. Itu fasenya. Benturan kedua terjadi pada penumpang saat benturan pertama berhenti. Bagaimana pengaruh sabuk pengaman dalam pola cedera tabrakan frontal? Ini sangat berpengaruh. Ketika si korban ini menggunakan sabuk pengaman, ini fasenya akan berbeda dengan korban yang tidak menggunakan sabuk pengaman. Ya. Apakah dia korban akan terdorong ke depan dan balik lagi ke belakang karena dia masih tersangkut sama si sabuk pengaman, ataupun ketika sebaliknya, ketika si korban ini tidak menggunakan sabuk pengaman, mungkin si korban akan sampai bisa maju ke depan dan bisa juga terlempar keluar. Jadi tergantung dari tadi bagaimana pengaruh sabuk pengaman ini dalam pola cedera tabrakan frontal. Yang kedua, nah ini fasenya di mana akan terjadi down, under, or up, over. Akan terdorong ke depan, tubuh menyentuh bagian depan mobil, dan nanti akan di mana fase balik lagi ke belakang. Ya, terjadi benturan ataupun gaya di mana ketika sudah masuk ke depan, maju ke depan, akan balik lagi ke belakang, ya, yang mengakibatkan yang kita hindari terjadinya gaya whiplash. Nah, ini yang kita harus. Ini fase di mana frontal impact, yang artinya langsung benturan langsung secara front. Nah, ini down, under, or over ini ketika sudah menyentuh bagian kepala, bagian torak. Nah, ini lanjut yaitu bagian di fase di bagian ekstremitas bawah akan mengenai dashboard pada mobil tersebut, yang mengakibatkan bisa, kalau benar-benar benturannya hebat, akan mengakibatkan terjadinya masalah muskuloskeletal, patah tulang kah, dislokasi kah. Nah, ini akan terjadi pada pasien tersebut. Oke, benturan dari belakang yang akan terjadi pada pasien ini ada beberapa fase. Yang pertama ini yang dinamakan bullet. Ya, ada target vehicle, ada bullet vehicle. Nah, artinya apa? Ini si target atau mobil yang ditabrak. Sedangkan bullet vehicle ini mobil yang menabrak. Ini akan terjadi gaya deselerasi dan akselerasi antara percepatan dan perlambatan. Ini akan berdampak pada pasien tersebut ketika terbenturan dari belakang. Nah, ini resikonya. Terjadi gaya whiplash injury seperti pecutan kuda, yang akan mengakibatkan kepala si korban ini, ya, terdorong dan mengakibatkan gaya whiplash seperti pecutan kuda, yang kita takutkan ketika ada si alat pengaman di mobil seperti headrest ini tidak tepat posisinya, ya, yang mengakibatkan trauma servikal bisa terjadi pada pasien tersebut. Yang selanjutnya benturan lateral atau T-bone. Nah, ini bisa mengakibatkan cedera-cedera yang akan kita temukan seperti klavikula, dada, abdomen, pelvis, cervical, ataupun kepala. Karena benturan ini yaitu benturan dari lateral, dari samping, yang mengakibatkan tubuh korban mengenai sebagian dari samping semua. Mulai di kepala, cervical, torak, ya, pelvis bisa terkena. Dada bisa terkena, tergantung dari energi yang diterima si korban tersebut. Nah, bisa kita lihat di slide, teman-teman, ketika terjadi tabrakan dari bagian dari lateral, jadi semua sisi kanan ataupun kiri tergantung dari arah mana tabrakannya, ini akan terjadi benturan atau gaya perpindahan energi dari benda A ke benda B, ya, yang mengakibatkan cedera yang diterima sama pasiennya akan terjadi multiple trauma. Apalagi ketika tabrakan dari lateral ini membuat sebuah rotasi, membuat sebuah perputaran
mulai dari mobilnya sampai dengan persendian yang ada di si korban. Mulai dari cervical, tulang belakang, atau persendian-persendian yang ada di tubuh kita atau di tubuh si korban tersebut. Nah, ini akan mengakibatkan dislokasi atau masalah muskuloskeletal yang nampak terlihat pada pasien tersebut. Yang selanjutnya terguling ataupun roll over. Ini benturan yang beberapa kali terjadi pada pasien tersebut. Akan terjadi benturan beberapa kali. Terlempar keluar. Bisa mengakibatkan sampai terlempar keluar si korban tersebut. Robekan jaringan dan organ akan terjadi hal terburuk yang akan ditemukan pada pasiennya apabila kita menemukan sampai mengakibatkan mobilnya sampai terguling dan korban tidak menggunakan alat pengaman diri seperti sabuk pengaman ataupun headrest tidak tepat ataupun airbag tidak mengembang. Nah, ini kita harus pertimbangkan. 77% korban terlempar biasanya meninggal di TKP. Alat pengaman diri yang tadi sudah saya singgung sedikit, ya, yang ada di kendaraan kita bisa kita lihat, ya, seperti sabuk pengaman, airbag, sandaran kepala, ataupun ketika kita pengendara motor menggunakan helm. Ini alat pengaman diri di kendaraan kita masih berfungsi dengan baik apa tidak, kita harus sering mengeceknya. Takutnya si korban ini ataupun kita sebagai pengendara kita harus lihat, ya, masih berfungsi dengan baik apa tidak, posisinya tepat apa tidak, dan itu bisa kita nilai pada dimana kendaraan yang dikendarai si korban sesuai apa tidak. Sabuk pengaman mengurangi cedera, tidak mencegah atau tidak membuat si korban mungkin akan terhindar luka, enggak, tapi mengurangi cederanya, tidak mencegah kematian juga. Robekan jaringan dan organ bisa terjadi apabila penggunaannya tidak tepat. Itu bisa terjadi, tapi meminimalisir angka kecacatan ataupun luka yang diderita sama si korban. Ya. Cedera tetap bila terjadi ketika pemasangan tidak tepat, kecepatan di atas 60 km per jam. Ini contoh pemakaian sabuk pengaman yang harus kita perhatikan. Jadi sabuk pengaman pada kendaraan mobil contohnya yang satu melintasi torak dan yang satu lagi yang satu lagi kita melintasi tulang yang keras ini atau bagian pelvis ini sebenarnya. Nah, ini yang kita harus perhatikan untuk pemakaian sabuk pengaman. Ataupun untuk ibu hamil, anak-anak, ini ada aksesoris tambahan, ya, yang harus kita pasang ataupun kita lihat di kendaraan si korban ini ternyata statusnya lagi ibu hamil, lihat apakah dia menggunakan aksesoris tambahan apa tidak, atau anak menggunakan car seat apa tidak, kursi tambahan tidak. Nah, ini karena akan berbeda luka yang diterima sama si korban tersebut ketika tidak menggunakan atau pemakaiannya. Perhatiannya apa? Saat membuka safety belt harus kita perhatikan. Karena ketika pasien ini masih terpasang safety belt pada kendaraan yang mengalami insiden kecelakaan, kita harus lihat terlebih dahulu. Kita sisir terlebih dahulu bagian bawah dari safety belt tersebut. Apakah dia terlihat ada tanda-tanda perdarahan apa tidak, ada lebam apa tidak, terutama bagian abdomen ataupun toraknya. Karena apa? Ketika saat melakukan pelepasan safety belt, kita pertimbangkan takutnya akan terjadi perdarahan baru. Oke, itu untuk kendaraan mobil. Sedangkan kendaraan atau kecelakaan motor yang sering kita temukan, ini salah satu jenisnya. Sama seperti di mobil, ada frontal, head-on, ada lateral, ataupun ada laying the backbone. Ya, laying the backbone. Artinya dia akan jatuh dan terseret sama si kendaraan motor tersebut.
Kayak benturan secara frontal atau head on ini akan terjadi ketika si korban ini menabrak mobil secara langsung. Dan resikonya apa? Akan terjadi masalah muskuloskeletal. Mungkin dia terjadi fraktur pada femur, ya. Mungkin dia akan terpental sampai terpisah sama si kendaraannya. Ini kita harus kaji bagaimana kejadian pada korban tersebut. Ataupun benturan angular. Benturan angular ini akan terjadi ketika si korban, contohnya dia jatuh dari motor, ya, terseret. Nah ini secara angular, ya, dia jatuh dan terpental ataupun terseret sama ikut dengan motornya itu sendiri. Nah ini ketika terjadi fase ini, kita lihat lukanya seperti apa, alat pelindung dirinya digunakan apa tidak untuk pasien ini. Ya, contohnya dia menggunakan helm apa tidak. Bisa kita lihat di slide. Ya, lukanya seperti itu. Otomatis berarti biomekanikanya dia sampai terseret sama motornya dan mungkin jaketnya sampai robek ataupun dia hanya menggunakan kaos oblong saja. Nah ini. Jadi jenis lukanya tergantung dari si korban menggunakan alat pengaman pelindung diri apa tidak. Ya. Selanjutnya itu pejalan kaki. Nah, untuk pejalan kaki yang kita harus perhatikan yaitu luka yang terjadi pada pasien untuk pejalan kaki, lukanya atau cederanya akan berdampak seperti apa tergantung dari jenis kendaraan yang menabrak si korban tersebut. Ya, dan si pejalan kaki ini biasanya apakah dia lalai, apakah dia yang namanya resiko di jalan, pasti teman-teman juga tahu. Kalau nggak nabrak, ya ditabrak. Nah inilah yang kita harus perhatikan. Ya, apakah ada mobil nyasar atau remblong. Nah ini ketika jalan kaki atau lagi nyebrang, tiba-tiba tabrak, ataupun kita tidak memperhatikan situasi jalannya, luka apa yang akan terjadi pada pasien pejalan kaki tergantung dari jenis kendaraan yang menabrak. Contohnya kalau mobil sedan bisa mengakibatkan luka pada bagian kaki ataupun pelvis. Tapi kalau mobilnya mobil besar, nah ini bagian tubuhnya akan terpental secara hebat, gitu ya. Nah ini kronologisnya ataupun fase-fasenya di mana ketika si pejalan kaki tertabrak sampai dia mengakibatkan terpental naik ke kap mobil ataupun dia sampai terguling. Ini untuk pejalan kaki di mana fase benturannya akan ditemukan pada korban tersebut. Kemungkinan apa? Terjadinya multiple trauma. Oke, trauma tembus. Ini salah satu yang bisa kita prediksi, yang bisa kita nilai biomekanikanya seperti apa. Nah, bisa kita lihat di slide. Jenis tusukan pun kita sudah bisa menilai. Yang nusuknya siapa? Perempuan apa laki-laki bisa kita kemungkinan kita bisa nilai. Ya, mulai dari contohnya ketika perempuan ini atau si pelakunya atau yang menusuknya seorang perempuan, lihat dari arah tusukan pun kita bisa prediksi, bisa kita lihat biomekanikanya seperti apa, fasenya seperti apa. Ya, ketika perempuan megang pisaunya akan mengarah ke arah bagian bawah, ataupun untuk laki-laki arah pisau akan mengarah ke atas. Yang akan kita temukan lukanya pada korban tersebut akan berbeda. Kalau pada perempuan kemungkinan besar arahnya ke bawah yang mengakibatkan luka pada bagian abdomen. Ataupun pada laki-laki mengarahnya ke atas yang mengakibatkan luka pada bagian perut bagian atas ataupun paru ataupun sampai jantung. Nah, ini kita bisa lakukan penilaian di awal. Arah tusukannya ke arah mana dan lukanya sebelah mana. Nah ini bisa kita prediksi. Oke, penanganannya seperti apa ya? Penanganannya seperti pasien trauma biasa, mulai dari primary survey dan secondary survey. Dan ketika ada
seperti pisau yang menancap dan masih tertinggal di tubuh si korban. Nah, kita harus perhatikan juga. Apakah perlu diangkat atau dilepas apa tidak, atau dicabut apa tidak pisau tersebut? Ini kita harus tahu penanganannya seperti apa. Nanti ada dibahas di materi-materi yang akan disampaikan setelah materi biomekanika tersebut. Minggu biomekanika trauma kali ini. Oke, selanjutnya luka tembak. Luka tembak ini terjadi pada pasien yang mengenai atau yang masuknya peluru ke tubuh si korban. Jenis peluru, jenis senapan akan kita bisa lihat. Jenis lukanya seperti apa? Nah, tergantung dari senjata yang digunakan sama si pelaku. Kita sebagai tenaga kesehatan harus mampu untuk menangani masalah pasien dengan luka tembak. Nah, biomekanika atau fase di mana luka tembak ini terjadi ketika peluru masuk ke tubuh si korban akan terjadi rotasi ataupun akan terjadi perputaran yang membuat lukanya akan berbeda dari jenis senapan. Contohnya kita lihat bisa di monitor atau di layar teman-teman. Ya, luka depannya kecil, luka belakangnya ada yang kecil, ataupun luka depannya kecil, luka belakangnya sampai besar. Nah, ini akan terjadi gaya kavitasi atau perubahan atau rotasi gerakan pada si peluru senapan si pelaku tersebut. Jadi kita bisa lihat, wah ini luka depannya kecil, belakangnya besar, berarti di dalam kemungkinan lukanya hebat. Tuh ya. Terus yang terakhir yaitu ledakan. Jenis ledakan akan berdampak pada kondisi pasien mulai dari primary ataupun ini berdampak langsung pada korban. Secondary ini berdampak setelah contohnya puing-puing yang ada di sekitar. Tertiary ya, sampai dengan berdampak pada sistem psikologi trauma pada pasien tersebut. Kita harus pertimbangkan ketika dampak dari ledakan tersebut sejauh mana pengaruhnya, sejauh mana yang ditemukan pada pasien tersebut. Yang bisa kita kaji pada pasiennya. Kita bisa nilai lukanya seperti apa. Ya, apa yang terjadi ketika contohnya sampai berdampak psikologi pada pasien. Ini yang kita temukan ketika pengkajian. Ketika si korban ini mendengarkan suara-suara yang agak keras, dia akan ketakutan. Ini berarti sudah sampai berdampak pada psikologinya. Nah, ini yang kita harus nilai. Ya, jangan sampai pasien ini tidak mendapatkan penanganan secara maksimal. Oke, ada skenario. Skenarionya adalah pengemudi mobil yang menabrak separator busway datang ke rumah sakit dibawa oleh polisi. Keterangan dari polisi, mobil yang dikendarai sejenis sedan MPV. Airbag belum mengembang. Kerusakan mobil bagian depan cukup parah. Kecepatannya 55 km per jam. Kemungkinan potensi cedera yang berdasarkan riwayatnya seperti apa dan pengkajiannya seperti apa. Dengan penggunaan riwayat kita lihat mekanismenya seperti apa. Kemungkinan apa yang terjadi? Nah, jadi kita bisa lihat dulu yang pertama kita pikirkan, yaitu jenis kendaraannya. Ya, kalau lihat poin dari skenario di sini, dia dibawa oleh polisi ke rumah sakit, ya, karena dia menabrak separator busway. Mungkin si polisi menggunakan mobil polisinya. Mudah-mudahan kita lihat juga jenis mobil yang membawanya seperti apa. Pick up kah atau mobil polisi sedannya kah. Berarti kita pikirkan wah berarti akan menekuk kondisi tubuh si korban tersebut. Jadi kita pikirkan poin yang pertama itu di fase tadi pra kejadiannya. Seperti apa kejadiannya dan pos kejadiannya, penanganan di awal sudah dilakukan apa belum. Itu menjadi pertimbangan buat si korban. Sebelum datang ke rumah sakit kita kaji terlebih dahulu sama Pak Polisi yang mengantarkan. Terus jenisnya sedan. Berarti kita pikirkan wah jenis sedan, posisi setirnya seperti apa, benturannya akan berdampak ke tubuh sebelah mana.
Jadi kalau kita dapat telepon, jenisnya sedan, kemungkinan lukanya pada torak. Nah ini kita harus pertimbangkan. Ya, kita nilai persiapan alat apa yang kita butuhkan. Penanganan apa yang kita akan rencanakan. Jadi ketika pasien nyampe ke UGD, nah, sudah dikaji semuanya. Mekanisme injurnya seperti apa, ya keluhannya apa, ya lukanya sebelah mana saja, treatmentnya apa yang kita rencanakan, atau treatmentnya apa yang sudah didapatkan sama si korban tersebut. Nah, ini yang kita harus lakukan penanganan atau pembahasan di biomekanika trauma ini. Teman-teman, Bapak Ibu mampu untuk memprediksi luka apa yang terjadi pada pasien tersebut. Oke, kesimpulannya, pentingnya laporan pra rumah sakit untuk memperkirakan cedera dan persiapan sumber daya di rumah sakit. Jadi, pentingnya ini ya supaya petugas rumah sakit tujuan sudah bisa melakukan prepare ya, dan alat apa yang digunakan sudah disiapkan. Penggunaan alat pelindung diri seperti sabuk pengaman, helm bertujuan mengurangi dampak dari kecelakaan tersebut. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Ya, saya yakin teman-teman para peserta sudah jelas. Namun apabila ada pertanyaan, bisa kita diskusikan di sesi tatap muka nanti. Ya, silakan kalau ada pertanyaan tanyakan sepuasnya supaya hasil dari pelatihan kali ini mendapatkan hasil yang maksimal. Kami mengajak para peserta untuk mengikuti pelatihan lanjutan supaya ilmunya semakin bertambah, pengalamannya semakin bertambah. Ya, silakan bisa menghubungi kami di nomor telepon yang sudah tertera di slide, di monitor, ataupun bisa mengunjungi website kami 118 dan bisa mengunjungi kantor kami di Jalan Pahlawan Raya nomor 50 Ciputat, Tangerang Selatan. Terima kasih. Saya Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.